Oke, selain serangga tadi, manusia terbang di mana-mana pakai jet. Ya, hingga 400 km per jam. Ya, itu buat orang-orang yang berani aja ya. Nah, zaman dulu, orang ada yang berani dan memang teknologinya belum ada. Seperti yang tadi saya sebutkan, teknologi gyronya belum secanggih sekarang ini. Jadi sekarang orang sudah berani terbang dan sudah ada airworthiness-nya, kelayakannya. Kalau di Perancis orang sudah boleh ya, dengan tentunya dengan training tertentu bisa terbang seperti ini. Ya. Kalau Anda lihat di sini teknologi yang utamanya kembali lagi teknologi flight control system dan di sini teknologi engine, jet engine. Ya, jet engine 1 ini dia bisa mengangkat 30-40 kilo. Jadi untuk orang yang beratnya 60 kilo perlu 2 setidaknya kiri kanan. Ya, Anda harus jadi orang gila untuk bisa terbang seperti itu. Tadi Anda lihat ya, banyak lama sekali untuk terbang berdirinya. Pada saat dia terbang horizontal bisa ngelup, nah itu udah profesional sekali. Ya, untuk izin terbangnya juga tidak mudah. Tentunya harus orang-orang yang qualified. Tapi intinya di sini bisa karena memang teknologi flight control system ya. Jadi ada gyro, ada inertia system, ada GPS, ada ini. Semuanya membuat mudah untuk bisa diterbangkan. Itu teknologi sesuatu terbang. Ini bisa dijadikan apa? Nah, silakan Anda pikirkan kegunaannya. Ya, di Indonesia buat apa? Itu kan pakai jet engine. Nah, jet engine ini seperti Anda tahu mahal, ya. Satu jet engine itu bisa 150 juta. Jadi kalau ada 2 ya 300, ada 4 ya tinggal kalikan 600 juta. Itu mahal. Nah, bisa nggak pakai elektrik? Ya kembali lagi elektrik kan kelemahannya tenaganya tidak begitu kuat ya. Nah, ini elektrik yang sudah dibuat kecil, tapi tidak untuk mendorong sama seperti di engine jet tadi. Elektrik buat glide seperti ini. We are bound by physics, not imagination. It all starts with an electric pulse. Okay, we got the right time.
elektrik. Tentunya gaya dorongnya tidak sebesar jet dan lebih mudah dikontrol. Ya. Oke. Lalu selain itu, ya ini lebih komersial lagi, Zapata. Ya, orang bisa terbang pakai board, ya, pakai tempat berdiri, sehingga disebutnya flying board. Ya. Flying board air, kalau Anda mau beli silahkan, sudah terjual secara komersial. Ya, kita lihat nerbanginnya bagaimana, mudah nerbanginnya. Quick survey. Raise your hand if you've never dreamed of flying like a bird or a superhero. All right, I don't see any hands going up, except for you, red shirt over there in Jersey, and you're probably just scratching an itch. All right, so while all of us have dreamed of flying, only a relative handful of people, like the Wright brothers, has actually done something about it. Well, now we can add one more stand-up guy to the list of innovators who didn't give up on a quest to go up. For us humans to soar in the sky, we've had to invent things like hot air balloons, airplanes, wingsuits. Heck, there's even a guy who strapped wings and jet engines to his back. But to take off from the ground and fly intuitively anywhere your mind and body desires is still a reach. Luckily, one fearless Frenchman is obsessed with making it happen. And his first attempt in 2012 was this, a recreational flyboard that launches you into the air with powerful streams of water. Today, all he needs is a backpack filled with kerosene. I flew in a regular airplane to Lake Las Vegas, Nevada to meet Frankie Zapata, world champion jet skier and self-taught engineer, who zips through the air like a superhero on his latest innovation he calls Flyboard Air. What exactly happens? You strap yourself into those boots, and are these jet engines? Yes, we have 5 engines and I have 2 boots. Put my feet on it. I just strap the boots and that's it. Just press the triggers and I fly. You realize you're making this sound very easy, and it's very complicated. Yes, yes. This 5 engine provides thrust. It's proportional to the trigger. Okay. So if I squeeze the trigger, that does increase the thrust. So we use also stabilization, an algorithm to stabilize the machine. So the machine also provides some equilibrium, some balance, but Yes. you have to be able to kind of balance your weight as well. Exactly. To develop an algorithm like something help you, but you still in control was the hardest part. So it's your brain and the machine working in Yes, it's the tandem. brain and the machine working together Mhm. and flying the machine. And are these 5 jet engines, are they similar to something we'd see on an airplane, but smaller? This one is a turbojet, so it's more like they use on the fighter, you know, Like for a the fighter pilot? the fighter So pilot. this is like 5 mini fighter Exactly. pilot engines strapped to your feet? Exactly. Frankie wears safety gear, which includes a flight suit, helmet, and parachute, because he can reach speeds of up to 100 miles per hour and an altitude of 9,000 feet on the Flyboard Air. He uses a launch platform for takeoff to minimize debris blowback. And it quickly gets really loud. Oh my God. That was insane. The Flyboard Air is being tested by both the French and US militaries. So this model won't be parked in your backyard anytime soon, but he is developing a consumer-friendly version. We imagine a future that human can go at work with our flying machine. Not really this one, but something similar that we developed by using this technology. So we'll see if it takes off. Yes. Oke, itu ya contohnya. Kira-kira kelemahannya apa? Kelemahannya jet engine apa? Kenapa nggak pakai elektrik? Ya, idealnya memang pakai elektrik. Kembali lagi kan elektrik tidak sekuat jet engine, makanya sekarang masih pakai jet engine. Nah, kembali lagi kelemahannya jet engine, Anda tahu menyalakannya tidak mudah.
jet engine. Maintenance-nya juga tidak susah. Terus kalau batuk-batuk ya lebih jauh berbahaya. Jadi lebih susah dikontrol ya mesin jet engine sementara ini. Mungkin ke depannya kalau elektrik sudah begitu kuat ini akan jauh lebih mudah. Ya. Oke, ini Zapata. Jadi sudah dijual secara komersial ya. Zapata kalau nggak salah harganya 1,5 M lah, sekitar segituan. Ini produk unik. Ya? Izin bertanya. Ya silakan Mas Fatur. Untuk jet engine sendiri kan gaya dorongnya dihasilkan dari hasil pembakaran gas panas itu Pak. Nah kalau elektrik semisal dijadikan flyboard seperti ini, apakah harus menggunakan baling-baling supaya menjadi gaya angkatnya, atau bisa dengan yang lain Pak selain baling-baling Pak? Selain baling-baling ya, oke. Ya, sementara ini yang paling efisien masih baling-baling. Ya, orang listriknya dipakai untuk memutarkan baling-baling. Sementara ini ya, karena ya hanya itu yang baru bisa. Ya, baru bisa pakai aerodinamik, ya, menyemburkan udara. Yang lainnya belum ada teknologi. Ya, nanti saya tunjukkan ada teknologi lain plasma, tapi itu buat antar space, interspace planetary. Ya, tidak masalah sebenarnya dengan menyemburkan air, tinggal diperbanyak aja jumlah baling-balingnya. Jadi ini gayanya perlu berapa? Misalkan ini gayanya perlu ngangkat orang dan lain-lain perlu 80 kg. Oke, berarti gaya liftnya perlu 80 kg. Nah, sekarang kapasitas satu baling-baling berapa? Katakanlah sekarang mungkin baru 20 kilo, berarti perlu 4. Gitu saja. Jadi akan lebih banyak jumlahnya kalau pakai elektrik. Karena elektrik jarang yang bisa besar-besar. Mungkin 5 kilo. Udah bisa nih 5 kilo. Berarti kalau 80 kilo perlunya 16 baling-baling. Jadi nanti ada elektrik kecil. Ya sekarang masih pakai baling-baling ya. Karena berdasarkan semburan udara. Kecuali kalau nanti ada lagi teknologi lain, misalkan ya tadi dengan nuklir gitu ya. Nuklir kan juga makin lama makin besar kapasitasnya. Jadi bisa dipakai di baterai yang isinya nuklir atau baterai yang isinya benda-benda lain. Oke, ya. Produk lainnya sepeda air, ini Manta 5, kalau nggak salah harganya 150 juta. Ya, bagaimana ini teknologinya sama, teknologi aerodinamik sebenarnya yang perlu dipelajari. Jadi orang-orang di Dirgantara ya kerjanya seperti ini, menciptakan produk-produk baru. Ini salah satu aplikasi daripada teknologi Dirgantara, tapi digunakan di air. Jadi selain udara, Anda berhubungan dengan air yang massa jenisnya tentunya berbeda dengan udara. Tapi secara behavior, secara perilaku, ya aerodinamik juga. Ya, Anda nanti bisa pelajari itu. Nah, manfaatnya apa ya? Tentunya akan banyak ya, di Indonesia apalagi banyak air ini. Ya. Harga dibanderol 150 juta, ya ada di internet kalau Anda memang mau beli.
Kembali lagi kalau diproduksi di Indonesia, ya mungkin bisa lebih murah ya. Ya, silakan Anda berinovasi hal yang serupa untuk di Indonesia. Lalu ada kapal bot bersayap, ini yang paling bagus menurut saya ya untuk di Asia Tenggara. Yang ini yang jual Singapura. Jadi Singapura punya teknologi dan dia menjual kapal. Ini sebenarnya bukan pesawat terbang, ini adalah kapal laut, cuman pakai sayap. Jadi dia hanya terbang beberapa sentimeter di atas air. Jadi sebenarnya ya hanya kapal laut yang ngambang. Tapi teknologinya bagus sehingga ini pakai elektrik jauh akan lebih murah daripada pakai fuel. Ya. Kita lihat teknologinya semacam apa ya, supaya bisa dikembangkan. Sebenarnya di Indonesia juga sudah beberapa kali dikembangkan, tapi ya belum berhasil sampai ke komersial. Imagine a boat that glides effortlessly across the waves at 3 times the speed of typical marine craft, getting safely to your destination with style and comfort. The WicketWorks Airfish 8 is a novel convergence of aviation technology and marine craft design. Its unique wing geometry and body structure exploits an aerodynamic phenomenon known as wing in-ground effect. An aircraft experiences ground effect when it flies in close proximity to the ground, producing additional lift from the increased air pressure beneath its wings. Flying above the sea's surface means that the Airfish 8 experiences no hydrodynamic drag, making it fuel efficient. Fuel consumption per mile per passenger is lower than conventional high-speed marine craft at high speed. Classified as a marine craft and powered by a car engine running on unleaded petrol, the Airfish 8 is simple to maintain and inexpensive to operate. With a payload of 1,000 kilograms, the Airfish 8 cruises at up to 90 knots with a range of 250 nautical miles. The Airfish 8 is simpler and safer compared to conventional aircraft. It's in Ya, dia bilang lebih mudah, lebih murah, lebih simpel daripada pesawat. Kira-kira ini bisa dipakai di mana? Di Indonesia. Siap tempat-tempat wisata, Bapak. Tempat-tempat wisata. Nah, kenapa sekarang tidak ada, Mas? Indonesia tidak mampu bikin seperti ini atau tidak bisa jualan atau gimana masalahnya? Misalkan perjalanan dari Priok Jakarta ke Surabaya bisa pakai ini. Bisa lebih murah. Misalkan cuma 250.000 tiketnya. Ini bisa ngangkut bisa 20, ada yang bisa 40, ada yang bisa 80 orang. Kenapa tidak tumbuh gitu di Indonesia? Singapura yang punya. Tadi untuk antar pulau, untuk turisme itu bagus sekali. Ya, bagus sekali dan murah. Ya. Apalagi di daerah timur ya, yang memang landasan tidak ada, susah itu, apalagi kalau harus di pantai-pantai atau di laut. Nah, apakah kita tidak mampu secara teknologi, ataukah seperti apa masalahnya? Ada yang punya bayangan, apalagi Anda kan nanti akan bekerja tuh, kenapa Anda sendiri yang bikin gitu? Kalau menurut saya, kira-kira masalah utamanya apa? Nggak perlu pakai kelayakan udara. Itu lama tuh kalau pesawat itu kelayakan udaranya bisa bertahun-tahun. Ini nggak perlu ke udara. Ini ke bandara laut izinnya. Jadi izinnya tidak perlu ke kelayakan udara. Departemen Perhubungan Udara nggak ke kelautan. Jadi sertifikasinya adalah sertifikasi perahu. Ya, sehingga makanya jauh lebih murah pengoperasionalnya. Harus Anda galakan, terutama Anda seorang lulusan aeronautika. Ini harus digalakan di Indonesia, karena ya itu tadi,
banyak sekali keunggulannya, mudah operasinya, mudah dibikinnya, flight control sistemnya, kalaupun itu tidak susah pesawat, ya. Seperti Gojek, ya, harus diedukasi penggunanya. Dulu Gojek susah masuk karena bertabrakan dengan Gojek-Gojek yang konvensional. Tapi kalau sudah masuk akan mudah. Sekarang udah otomatis, ya. Nah, hal yang serupa dengan airship seperti ini, WIGE, ya, WIGE, wing in ground effect. Jadi STTKD juga sedang mengembangkan hal seperti ini. Tapi Anda tinggal beli sebenarnya, ya, nggak usah ngembangkan bisa 5 tahun, 6 tahun baru operasional. Kalau beli 2 bulan, 3 bulan udah ada di Indonesia, yang penting perusahaannya mau mengembangkan. Ya, tahun kemarin ada teman saya yang ngajukan pendanaan, ya, ke investor untuk mengadakan pesawat bot ini mungkin sekitar 3 atau 4, ya, beli dari luar negeri, dipakai untuk membawa penumpang dari Jakarta ke Surabaya. Ya. Jakarta ke Surabaya dengan tiket cuma 250.000. Ya. Tapi memang sampai sekarang juga masih belum terrealisasi. Kalau nggak salah harganya ini satunya itu sekitar 15 miliar. Jauh lebih murah daripada Anda beli pesawat 70-80 miliar satu. Ya. Nah, perlu breakthrough, ya, perlu sesuatu hal yang baru, Anda jadi pionir untuk bisa menghasilkan teknologi seperti ini. And mechanical simplicity not only makes crew training quick, it also minimizes the risk of accidents caused by human error. The Airfish 8 can land immediately on the water below it with minimal control input should the need arise. Izin, Pak. Ya, silakan, Mas. Jadi kapal itu dia udah mendeteksi gelombang, ya, Pak. Kalau gelombang tinggi berapa dia bisa di atas gelombang gitu kan, Pak? Iya, ya, dia sebenarnya kan tergantung datanya. Dia data radar, kalau di pesawat itu kan di sana ada cuaca jelek, ya, dihindari. Ya, ini juga sama, Mas. Oh, ya. Ada gas, ya, kalau gas-gas kecil, gelombang-gelombang kecil dia bisa naikin. Kalau yang besar ya mungkin harus dihindari. Tapi kan ini lebih simpel. Ini kan sebenarnya hanya perahu, bot, ya. Cuman ada sayap, jadi dia ngangkat di atas air. Sehingga friksinya rendah, jadi gaya dorongnya kecil aja mesinnya, makanya fuelnya sedikit. Ya. Nah, ini kan bagus buat negara Indonesia yang banyak kepulauan, ya. Iya, Pak. Soalnya kalau di pulau saya tuh kalau mau pergi ke kotanya itu harus naik kapal kan, Pak. Kalau naik kapal gelombang, kalau pakai ini kan bagus kan, Pak, biar nggak kena gelombang. Oh iya, ya, Mas Gilbert ajukanlah ke Pak Bupatinya. Ya, ajak bicara Pak Bupatinya, ada teknologi yang bisa jadi transportasi di daerah gitu, ya. Di Indonesia kan banyak itu usaha-usaha yang perlu hal yang seperti ini, ya, perlu yang mau terjun ke lapangan dan mau mengedukasi. Pemerintah itu banyak yang tidak teredukasi, ya. Perlu diedukasi, makanya seperti Anda yang sudah lulus sarjana, sudah belajar banyak, coba nanti main-main ke luar negeri, terus Anda bawa tuh ilmunya ke daerah untuk bisa dikembangkan di daerah, ya. Itu yang bisa mengangkat perekonomian Indonesia jauh lebih baik. It is ideal for tourism, transport, logistics, and even maritime patrol in regions where infrastructure is limited. The Airfish 8 redefines maritime transportation with winging ground effect technology to make passage to unexploited places more convenient, safe, and fast. Oke, itu Airfish, ya, mudah-mudahan Anda bisa mengembangkannya di daerahnya masing-masing. Ya, Indonesia sudah beberapa kali mengembangkannya juga, ya. Ini ada contoh beberapa punya Indonesia, tapi ya memang masih belum operasional, ya. Karena memang secara bisnisnya nggak ada yang ngurusin, pikirannya hanya ke teknologinya saja.
Jadi banyak sekali jenis wahana-wahana diantaranya yang bisa dikembangkan di Indonesia ya, selain pesawat terbang. Jadi saya sebutkan aja robot terbang. Jadi pergunakanlah itu semua teknologi dirgantara ini untuk bisa memajukan perekonomian Indonesia. Jadi kalau bisa Anda kerja misalkan di perusahaan ini, Airfish di luar, atau perusahaan bot-bot gitu kan banyak, bukan hanya Airfish. Ya, Anda bekerja sana, dapat ilmunya, dapat pengalamannya, Anda kembangkan di Indonesia. Anda bekerja di Vesto, ya bisa terlibat dalam pengerjaan benda-benda terbang seperti ini, Anda bawa ke Indonesia, Anda edukasikan ya ke masyarakat.